Sebetulnya kembali lagi namanya saja Stem Cell and Cancer Institute atau disebut Institut Sel Punca dan Kanker. Jadi kaitannya dengan penyakit kanker itu dekat sekali. Dan memang stem cell ini, sel punca, manfaatnya banyak sekali untuk memerangi kanker. Sebagaimana kita ketahui di Amerika, sekarang penyakit kanker menimbulkan kematian yang nomor 2. Di Indonesia mungkin nomor 4, nomor 5. Tapi di kemudian hari di Amerika kemungkinan besar penyakit kanker akan menjadi nomor satu. Di Indonesia akan menyusul. Dan kembali lagi sekarang itu ada teori baru bahwa cancer itu sebetulnya disebabkan karena adanya cancer cells. Jadi di dalam badan kita itu ada sel-sel kanker, tapi sel-sel kanker itu tidur, tidak apa-apa. Pada suatu waktu bisa keluar, timbul kanker. Apalagi sekarang makanan itu banyak sekali yang mengandung namanya karsinogenik. Inilah salah satu, kita makan terlalu banyak macam-macam zat-zat yang menimbulkan kanker. Dan kita mengetahui pengobatan kanker pakainya kemoterapi yang meracunin badan kita. Juga radioterapi yang sebetulnya mematikan kanker sel-sel yang cepat sekali tumbuhnya. Ini tujuannya, radioterapi dan kemoterapi, racun. Karena itu pada umumnya orang kalau mau dikasih radioterapi, kemoterapi menolak kadang-kadang. Waduh, saya dikasih kemoterapi, rambutnya brodol, diare dan sebagainya, malahan kualitas hidupnya jadi turun. Nah, yang paling baru dengan adanya teori cancer cells, sekarang itu arahnya ke imunoterapi. Imunoterapi artinya apa? Badan kita yang banyak sekali sel-sel yang bisa melawan kanker itu sekarang digalakkan ya dengan melakukan imunoterapi. Jadi saya kira kaitannya banyak sekali antara institutnya Pak Mokhtar dan kita. Karena itu kita mesti kerjasamanya erat. Betul. Karena kembali lagi dalam hidup itu kita harus kolaborasi. Jangan saling berkompetisi, kerjasama. Dan inilah saya kira penting apa yang dikatakan Pak Mokhtar. Singapura yang dekat sekali. Kita juga akan kerjasama sama Singapura. Kita ada sekarang dengan Singapura itu kerjasama sama Profesor Mayasari, orang Indonesia, yang kerjanya di Singapura. Profesor Ragunat, seorang keturunan Jerman, seorang Jerman keturunan India. Dan di sana juga ada Profesor Pan namanya. Profesor Pan itu adalah seorang Vietnam yang mendalamin sekali mengenai luka-luka bakar. Karena di Vietnam waktu bom napalm itu waduh banyak sekali luka bakar. Ini kita jadi kerjasama sekarang. Oke, terima kasih Dr. Bun. Oke, jadi kebetulan ketemu di sini juga Dr. Bun. Mungkin diskusi ini bisa menjadi start of collaboration. Kembali pertanyaannya Pak Mokhtar, kita tahu bahwa memang incidence of cancer meningkat ya. Memang cancer juga makin banyak dijumpai pada usia-usia yang awal. Tapi kebanyakan incidence cancer yang meningkat itu pada usia yang makin tua. Jadi bukannya kita mengurangi perannya orang yang tua, tetapi masih lebih banyak lagi penyakit-penyakit yang mengenai anak-anak ataupun remaja yang masa produktifnya masih panjang gitu. Daripada misalnya cancer yang kebanyakan mengenai orang tua yang boleh dibilang ya some of the cancers yang mereka dapatkan itu yang memang karena mereka sudah sangat tua gitu ya. Kenapa Pak Mokhtar, what do you think kalau kita lebih mengarahkan kepada yang usia yang lebih muda gitu yang kita support? Maksudnya kanker ini adalah monopoli penyakit orang tua. Tidak monopoli, maksudnya jadi kebanyakan cari suatu penyakit disease yang lebih banyak diderita oleh young men. Right. Saya kira
dua-duanya itu ada manfaatnya. Jadi kanker itu bukan artinya hanya orang tua yang kena, tapi orang muda pun juga bisa kena itu. Ya, oke. Oke. Pak Mohtar, sekarang kalau kita ngomong continuity of this organization, Pak ya. Nanti yayasan ini belongs to whom, Pak? Belongs to your family atau you want to put it for public ownership? Saya kira kalau pabrik yang mau ikut campur, ikut keluar uang, saya senang sekali, welcome. Itu adalah cost center, itu bukan profit center itu. Ya, dan kalau cerita yayasan, mungkin saya salah atau bagaimana. Pengalaman saya itu adalah begitu banyak apa itu namanya, rumah sakit, sekolah dan sebagainya ini, yang tadinya milik yayasan ini, at the end itu semua menjadi masalah. Semua menjadi masalah. Nah, kebetulan dokter apa ini Bun? Pak Panji. Di Trisakti kan juga begitu masalahnya. Nah, oleh karena itulah, jadi saya pikir kalau hal-hal yang demikian pada permulaannya ini, kalau kita tidak terjun sendiri, and then rame-rame begitu, akhirnya umumnya tidak jadi. I see. Gitu. Dan oleh karena itulah kita harus committed diri, kita berani bahwa pikul semua risiko ini. Nah, mungkin pada suatu saat suatu base ini sudah build ini dan sudah ada hasil yang dipertunjukkan ini, saya lebih condong adalah diserahkan pada pemerintah, bukan publik gitu. Itu. Oke. Jadi mau dimatengin dulu, Pak ya. Jadi sampai dengan ini survive, ya, survivability-nya jelas, baru nanti di handover kepada pemerintah gitu. Rencana yang demikian, Pak ya. Kalau pada suatu saat pemerintah kiranya membutuhkan ini, oke. Jadi daripada kantong saya terus keluar ya. Oke Pak, kita harus break lagi untuk segmen yang terakhir. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita harus break lagi untuk segmen yang terakhir berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.